Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, kiranya kita tetap penuh semangat dan terus percaya akan penyertaan Tuhan. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus bekerja agar firman Tuhan menjadi kekuatan dan sumber hikmat bagi kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan, marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu menyertai hidup kami. Sepanjang malam telah berlalu, Tuhan menjaga dan melindungi kami. Dan hidup kami hari ini, dan untuk hari-hari ke depan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kasihanilah kami Tuhan, ajari kami agar kami tahu dan terus dimampukan untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan ini, sehingga apapun yang kami lakukan berkenan bagimu. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan sesuai dengan Almanak HKBP Kamis 8 Desember 2022 tertulis dalam kitab Yosua 8 ayat 1a. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Dungi didok jaho bamatu si Joshua, unang ho mabiar, jala unang tahuton. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Demikianlah firman Tuhan. Yosua adalah tokoh dari suku Efraim yang menjadi pemimpin bangsa Israel menggantikan Musa dan yang membawa bangsa Israel masuk dan merebut tanah Kanaan. Di dalam kitab Yosua, di sini berisikan bagaimana bangsa Israel ketika merebut negeri Kanaan. Tentu Yosua, pengganti Musa, juga menjadi pemimpin yang hebat yang memenangkan Kanaan untuk bangsa Israel. Ketika mendampingi Musa membawa bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, Yosua masih sangat muda dan belum banyak pengalaman. Tetapi Yosua adalah sosok pribadi yang sangat baik, yang konsisten, yang taat menjadi hamba atau abdi Musa. Dia menunjukkan selalu kesetiaan, ketaatan, komitmen, keteguhan hati, dan terus berkomunikasi dengan baik. Yosua memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Ketika akan memasuki tanah Kanaan, Musa tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Kenapa? Karena Tuhan tidak mengizinkan Musa untuk sampai ke tanah Kanaan. Yosua lah yang dipilih Tuhan memimpin bangsa Israel untuk sampai ke Kanaan. Mengapa Tuhan memilih Yosua? Mengapa bukan yang lain saja? Ya, karena dia telah terlatih untuk menjadi seorang abdi yang setia. Seorang pelayan adalah seorang yang pastinya memiliki kerendahan hati dan fokus kepada orang yang dia layani, bukan dirinya sendiri. Demikianlah ketaatan dan fokus Yosua kepada Allah. Ketika akan merebut tanah Kanaan, begitu banyak persoalan, begitu banyak bangsa-bangsa yang menjadi musuh-musuhnya. Tetapi Yosua tidak pernah menyerah. Yosua selalu bersandar dan menyerahkan perjuangannya hanya kepada Tuhan. Itulah sebabnya renungan kita pada hari ini sangat jelas. Tuhan berfirman kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah
tawar hati. Ya, memang terkadang ketika kita diperhadapkan dengan persoalan yang sulit dan persoalan yang itu-itu juga, mungkin ada saatnya kita merasa jenuh, merasa khawatir, dan seakan-akan hal itu tidak pernah selesai. Sehingga banyak di antara kita yang sedang berjuang kalah di tengah jalan, tidak mau menyelesaikan perjuangan itu sampai di tujuan, mengakhiri di dalam kemenangan. Inilah yang disampaikan Tuhan kepada Yosua, agar dia tetap kuat, tidak pernah menyerah, jangan tawar hati, dan terus berani berjalan karena Tuhan bersama-sama dengan dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang mau dikatakan renungan ini bagi kita? Di dalam mencapai satu tujuan, di dalam menggapai impian, mungkin tidak semudah, tidak selancar seperti yang kita pikirkan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar tidak pernah tawar hati. Sekalipun berat, sekalipun jalan yang kita lalui itu mengerikan, firman Tuhan mengingatkan kita jangan takut. Kita tidak perlu takut dan tidak boleh tawar hati, karena perjuangan kita akan mencapai titik keberhasilan yang memuaskan karena Tuhan bersama dengan kita. Tuhan itu adalah Allah yang setia, kekal untuk selamanya. Dia setia kepada mereka yang taat kepada perintahnya. Tuhan setia kepada mereka yang terus berjalan di dalam penyerahan yang sesungguhnya kepada Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah bersandar kepada pikiran dan kekuatanmu, karena pikiran dan kekuatan kita terbatas. Kita tidak mampu mengatasi semuanya kalau kita mengandalkan pikiran dan kekuatan kita. Oleh karena kita sangat terbatas, marilah kita mendapatkan kekuatan dari yang tidak terbatas. Marilah kita mencari keselamatan dari kuasa yang tidak terbatas, yaitu kekuatan dan kuasa yang dari Allah. Dialah satu-satunya pertolongan kita. Dialah satu-satunya yang akan menyelamatkan kita pada keselamatan yang kekal. Pergumulan kita, dosa-dosa kita membuat kita jauh dan semakin jauh dari Tuhan. Melalui renungan kita pada hari ini, kita dihiburkan agar tidak takut, tidak tawar hati, karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan akan menolong dan memenangkan kita. Kiranya kita dimampukan untuk tetap taat dan setia kepadanya, mengandalkan Tuhan setiap waktu di dalam segala aktivitas kehidupan, berserah kepada Tuhan di dalam segala perkara kehidupan ini, dan biarlah Tuhan yang menguatkan dan memenangkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, firman-Mu yang menghibur hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik, yang menyertai kehidupan kami sampai hari ini. Kami sering kalah di dalam menjalani kehidupan. Kami sering kalah untuk menghadapi berbagai pergumulan. Kami takut, bahkan kami sampai tawar hati. Tetapi di dalam firman Tuhan hari ini, kami dikuatkan. Kami diberikan keberanian untuk terus berjalan, karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Sebagaimana Engkau memenangkan Yosua, Engkau pun akan memenangkan kami dari berbagai-bagai persoalan hidup kami. Terlebih karena dosa-dosa kami. Kami mau menjadi pribadi yang merdeka, merdeka di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan-Mu. Engkaulah kiranya yang memberkati kami dalam segala pekerjaan kami. Berkenanlah Engkau memberkati, dan segala sesuatu yang kami perlukan Engkau cukupkan di dalam kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.